kegiatan, 4 langsung dari tim asesor fiktivitas. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati segenap Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha dan operator, yang kami hormati pengurus komite sekolah dan juga orang tua, wali siswa yang mewakili kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan juga mungkin alumni. Yang kami hormati rekan kami Bapak Budiarjo selaku asesor. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Rabbi atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada pagi yang berbahagia ini. Di tempat yang mulia ini kita dapat bersilaturahmi antara kami tim asesor dari Badan Akreditasi Nasional Provinsi Banten dengan keluarga besar SP1 Maluku Selatan. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, permohonan maaf dari kami tim asesor sesuai dengan jadwal dari Badan Akreditasi Nasional Provinsi Banten. Pelaksanaannya memang di tanggal 15-16 ya Bu ya, dalam jadwal. Nah, sehubungan di tanggal 15-16 kami terutama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ini barusan selesai melaksanakan bimbingan teknis berkaitan dengan literasi dan numerasi Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan selama 2 hari kemarin baru selesai. Jadi untuk acara visitasi baru hari ini dilaksanakan. Kemudian yang kedua, permohonan maaf juga Bapak dan Ibu ya. Tadi kami memang berangkat pada sholat subuh jam 5 gitu ya. Jadi perkiraan kami itu ya takut kesiangan gitu ya. Maka dari itu tadi rada gitu ya, rada nyeruk gitu ya. Alhamdulillah tadi sebelum jam 7 itu sudah sampai gitu ya di lokasi. Tadi itu ya istirahat dulu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, dengan doa kita bersama pada hari ini kami disambut luar biasa ya. Tampilan dari putra putri kita itu sebagai cerminan kreativitas yang sudah dimiliki oleh siswa-siswi itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai dengan tugas yang kami emban, yaitu sebagai tim asesor, saya sendiri mengenalkan diri. Nama saya adalah Sugeng
kelahiran 13 Agustus tahun 1966, tepatnya adalah di Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah. Ya, sedikit pengalaman, saya melaksanakan tugas sejak tahun 89. Maret 89, tugas saya di SMP 3 Pandeglang. Kemudian 2006 menjadi kepala sekolah di SMP 3 Cibut. Kemudian 2009 sampai sekarang ini bertugas sebagai pengawas SMP Kabupaten Pandeglang. Nah, sementara rekan kami ini Pak Budi, orang muda yang berprestasi, insya Allah gitu ya. Beliau itu adalah pengawas dari Departemen Keagamaan Kabupaten Pandeglang. Kementerian ya, Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang yang mewakili dari pengawas kemenang Kabupaten Pandeglang. Lah, nanti akan menggunakan diri apa lagi? Yang jelas itu masih 17 tahun ke bawah. Iya. Masya gitu ya. Jadi orang muda yang berprestasi. Bapak dan Ibu, akan kami sampaikan. Pertama adalah sesuai dengan ketentuan bahwa pelaksanaan visitasi itu 2 hari Bapak dan Ibu ya. 2 hari, maka kami akan mengemban amanah ini bahwa 1 hari itu dihitungnya dalam 5 jam. 5 jam. Jadi kalau 2 hari berarti 2 kali 5 jam. Itu berarti 10 jam. Nah, 10 jam tadi sudah dimulai dari jam 8 Bapak dan Ibu ya. Nah, 10 jam ke depan berarti tugas kami untuk melakukan visitasi ya. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu kami mohon dukungan ya dari seluruh tim yang sudah dibentuk, karena kegiatannya ini adalah sangat banyak. Ada 58 dokumen yang harus kita telaah gitu ya. Kemudian ada 36 butir yang harus kita bedah, ditambah dengan wawancara, kemudian observasi. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, kegiatan ini setelah selesai nanti pembukaan ya, selesai, selanjutnya adalah kita akan melihat sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah, sarana prasarana ini semuanya harus terpotret, maka dari itu nanti mohon tim dokumentasi ya khusus, mulai dari sejak pembukaan tadi sampai dengan acara penutupan. Jadi aktivitas kami itu harus semuanya terpotret. Untuk efisiennya Bapak dan Ibu, kaitannya dengan sarpras yang banyak itu, kita mulai dari ruang kepala sekolah Bapak dan Ibu ya. Jadi kita akan melihat dan didokumentkan, kemudian ruang guru ya, ruang guru, dan juga ruang TU ya, ruang guru, ruang TU, kemudian ruang operator gitu ya, kemudian nanti ruang kelas. Waalaikumsalam. Pak Komite ya. Pak Komite ya Pak. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Komite. Mangga Pak Komite. Hari dia kan. Sini Pak, ditanya. Berkaitan dengan sarana prasarana, jadi nanti dari ruang kepala sekolah, ruang guru, kemudian ruang TU, ruang operator sekolah, gitu ya. Kemudian ruang kelas, Bapak dan Ibu, nanti ruang kelas sampel minimal 2 kelas yang akan menjadi kelas model, kemudian ruang perpustakaan, kemudian ruang lab
gitu ya, IPA, kemudian ruang keterampilan, ruang multimedia, kemudian sarana ibadah kita, musola misalkan, kemudian lapangan olahraga, ya, kemudian ruang sekretariat pramuka, ruang OSIS, ya, kemudian ruang BK, ruang UKS, gitu ya. Kemudian ada ruang keterampilan kalau ada, sampai dengan gudang dan juga WC, gitu ya. Ini WC yang paling menentukan adalah WC siswa, gitu ya. Nah, karena ada ketentuan WC siswa itu untuk perempuan ya 1 WC berbanding 25, kemudian untuk laki-laki 1 WC berbanding 40. Nah, termasuk nanti WC kepala sekolah, WC guru, dan juga WC karyawan yang lain. Nah, semuanya nanti dalam keadaan sudah ready, artinya sudah terbuka ya. Nah, kalau misalkan masuk ke ruang laboratorium atau ruang perpustakaan masih terkunci, masuk ke WC masih terkunci, misalkan gitu ya. Jadi untuk efisien waktu semuanya sudah dalam keadaan ready. Mau nanti bagian sarana prasarana itu sudah menyiapkan semuanya. Kemudian nanti setelah kita melihat sarana prasarana secara keseluruhan yang sudah terpotret, nah kita akan masuk kelas. Ya. Jadi kelas yang akan digunakan itu adalah 2 kelas, nah, sebagai kelas model. Sudah ditentukan kelas berapanya, Pak? Kelas berapa? Kelas 4? Kelas 6. Ya. Kelas 4 dengan kelas 6 ya. Nanti langsung saja untuk kelas 4 nanti Pak Budi yang akan mendampingi, kemudian nanti kelas 6 saya sendiri ya. Langsung diposisikan. Nah, bagi guru yang menjadi guru model pada saat nanti kami sedang melaksanakan observasi sarpras, itu langsung masuk kelas saja ya, menyiapkan segala sesuatunya, mengkondisikan kelas ya, diatur sedemikian rupa, termasuk fasilitas sarana pembelajaran yang fokus dan sebagainya, buku teks, media pembelajaran, LK dan sebagainya, setting tempat duduk gitu ya. Nah, sehingga kita masuk itu sudah dalam keadaan siap. Ya, artinya Bapak dan Ibu, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang terbaik ya dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Karena ini nanti dokumennya ada 2 untuk pembelajaran itu. Ya, kalau bisa nanti ada video pembelajaran dan juga nanti ada foto kegiatan belajar mengajar, ya. Jadi nanti guru model ketika kita observasi sarpras ini berarti mengkondisikan kelas. Nah, kemudian nanti setelah selesai pembelajaran Bapak dan Ibu, itu ada pengisian angket untuk siswa ya. Nah, nanti tiap-tiap kelas diambil minimal 10 siswa untuk mengisi angket. Oke. Nah, pengisian angket ada 2 cara, dengan cara online dan juga dengan cara manual ya. Silakan mau menggunakan cara yang mana. Memang kalau yang cepat itu menggunakan online ya Bu, Pak, gitu ya, supaya nanti nilainya itu langsung terdeteksi gitu ya. Jadi mohon dipandu ya, nanti guru model biasanya beserta dengan tim yang lainnya lah, termasuk operator gitu ya. Kita ada kesulitan dalam mengakses dan juga menjawab soalnya. Karena ini adalah penilaiannya sangat objektif, Bapak dan Ibu ya. Karena nilai angket siswa itu langsung link ya ke Badan Akreditasi Nasional. Ya. Jadi mohon nanti diharapkan hasilnya sangat maksimal gitu. Dan Ibu, nanti setelah pembelajaran selesai, pengisian angket siswa selesai, Bapak Ibu, kita akan kembali ke ruang dokumen. Adanya di mana? Di sini ya Pak ya. Nah, ya, ini adalah ruang utama ya. Kita akan kembali ke sini untuk melakukan telaah dokumen.
Nah, nanti dimulai Bapak dan Ibu, kita juga akan membuat skala prioritas disesuaikan dengan hari Jumat untuk Bapak dan Ibu. Nah, skala prioritas nanti kepala sekolah ya akan kita wawancarai, kemudian nanti dengan telaah dokumen. Nanti prakteknya untuk telaah dokumen akan dibagi 2 meja Bapak dan Ibu ya. Jadi meja 1 nanti misalkan Pak Budi gitu ya. Kemudian meja 2 adalah kami saya ya. Nah, nanti pas pelaksanaannya ini akan bersamaan karena nomor 1. Jadi meja 1 nanti saya misalkan dengan kepala sekolah dulu gitu ya, didampingi dengan tim gitu. Kemudian nanti Pak Budi itu adalah kelompok guru gitu ya. Jadi nanti sebagian guru mendampingi kepala sekolah, sebagian juga nanti dengan Pak Budi. Supaya nanti dua-duanya berikan pengalian kaitannya dengan telaah dokumen. Nah, setelah nanti kepala sekolah kita kayunkan tenaga Bapak komite, kemudian orang tua siswa, kalau ada alumni, itu nanti akan kita dahulukan misalkan untuk meja 1 ya, meja 2 nanti untuk ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah telaah dokumen selesai gitu ya, nah, nanti juga kita akan wawancara dengan siswa ya. Jadi ada masukan dari Pak Pengawas ya. Kalau kita mah dewan guru kan istilahnya orang dalam ya Pak ya. Nanti didahulukan gitu ya untuk komite gitu ya, orang tua siswa, alumni dan siswa. Nanti wawancaranya Pak insyaallah juga akan didahulukan sebelum sholat Jumat gitu ya. Sholat Jumat didahulukan supaya selesainya agak awal. Nah, nanti Bapak dan Ibu setelah bedah dokumen ini selesai, semua wawancara selesai, gitu ya. Nanti diakhiri dengan ada refleksi, ya, refleksi. Jadi refleksi tadi yang disampaikan oleh Bapak Pengawas dan Ibu Kepala Sekolah. Ya. Insya Allah Bapak dan Ibu nanti setelah kita melihat seluruh dokumen yang ada, kemudian observasi seluruh sarpras yang dimiliki oleh sekolah, kemudian dari hasil wawancara dari angkat siswa, insya Allah nanti kita bisa melihat gitu ya, dari 58 komponen dokumen dan juga 36 buku ini, mana yang menjadi kekuatan sekolah kita, mana yang menjadi hal-hal yang perlu disempurnakan mungkin Pak Pengawas ya, gitu ya. Dan insya Allah nanti hal-hal yang sifatnya perlu diperbaiki mungkin Bu Kepala ya, nanti insya Allah akan kita sampaikan ya. Yang maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan masukan untuk pengembangan dan juga penyempurnaan yang pada intinya adalah untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita ya. Kalau nanti kita melaksanakan refleksi. Nah, kemudian setelah refleksi selesai, nanti ada sambutan Ibu Kepala Sekolah. Nah, sekaligus untuk menutup gitu ya, untuk menutup. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu kegiatan ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, sebelum maghrib ini berarti harus sudah selesai. Sebelum maghrib. Nah, perjalanan kita kurang lebih 3 jam setengah juga Pak kurang lebih. Iya, nanti disesuaikan lah. Pokoknya prinsipnya adalah ikan sepat, ikan gabus, gitu ya. Lebih cepat, lebih bagus itu yang mudah-mudahan gitu ya. Dan hasilnya bagus ya Bu ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu pengisian kartu kendali Bapak Ibu ya. Jadi hari ini sudah dinyatakan nanti hari ini selesai. Kemudian nanti pihak sekolah untuk mengisikan kartu kendali. Dalam pengisian kartu kendali Bapak dan Ibu harus betul-betul hati-hati ya. Bukan berita acaranya bukan hari ini Pak. Jadi berita acaranya itu sesuai dengan jadwal dari Badan Agitasi Nasional Provinsi Banten, yaitu tanggal 15 dan 16 Bapak Ibu ya. Itu pelaksananya 2 hari dalam berita acara ya. Jadi kita mohon Bapak dan Ibu
kaitan dengan pelaksanaan ini. Jadi kita sudah membuat komitmen untuk pelaksanaan 2 hari di tanggal 15 dan 16. Termasuk nanti segala butir-butir komponen yang harus diisi dalam kartu kendali itu disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan ya, sampai tanggal yang sekarang. Nah, barangkali itu ringkasnya Bapak dan Ibu, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas yang alhamdulillah hari ini bisa hadir. Kami juga merasa regret ya, ada Bapak Pengawas pembina yang mendampingi, Bapak Komite tadi alhamdulillah ini bisa hadir ya. Dan juga kepada tim akreditasi sekolah, dalam hal ini adalah seluruh dewan guru. Kalau perwakilan orang tua siswa sudah ada di sini? Sudah ada ya? Oh ya, tadi saya lihat itu ada 3 orang yang bajunya beda. Oh ya, ini berarti perwakilan dari orang tua siswa ya. Nah, itu saja barangkali Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Pak, ada tambahan informasi dari Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawalah. Yang terhormat Bapak Pengawas Kecamatan Malingping, pengawas tingkat SD, yang saya hormati Ibu Kepala, Bapak Ketua Komite, mudah-mudahan selalu berkesehatan, dan yang saya banggakan Bapak Haji Sugeng, guru kita semua, guru saya, semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah begadang sampai jam 2, pas visitasi ngantuk. Ya, mudah-mudahan perjuangan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat berkas yang disajikan ya. Ini masih apa ya? Nabrak ya, perlu diinformasikan, tapi tidak apa-apa, nanti kita disuruh cari ya Pak ya. Disuruh amri-amri. Akreditasi sebelumnya mungkin Ibu tahun 2018 ya, 2017-18 itu masih berbasis dokumen. Berbasis dokumen itu Bapak Ibu asesor itu tinggal checklist dokumen saja. Misalnya ditanyakan RPP ada, kelas 1 sampai 6 ada, penilaian ada, supervisi kepala ada, tinggal checklist berkas itu tahun dulu. Tahun 2020 di ASP-nya instrumen akreditasi sekolah madrasah itu dirubah berbasis performa, berbasis kinerja, berbasis hasil kerja. Jadi yang sekarang ditanyakan itu hasil kerja kita. Kalau kita sebagai guru berarti hasil kerja guru apa buktinya. Kalau kita sebagai kepala hasil kerja kepala. Kalau kita sebagai Pak Komite juga akan diwawancara hasil kerja Pak Komite selama 4 atau 5 tahun. Itu sekarang hasil kerja yang ditanya berbasis performa. Ya, jadi dari 8 komponen, kalau dulu kan kita 8 standar ya, 8 standar nasional pendidikan dipadatkan, dibaurkan menjadi 4 komponen. Seharusnya ini di sini ada 4 komponen. Kalau mengikuti yang sekarang, komponen yang pertama itu khusus mutu lulusan, tentang prestasi siswa, rapor siswa, sikap pengetahuan keterampilan siswa itu di mutu lulusan. Yang kedua, proses pembelajaran. Berarti di situ ada RPP, terus ada nilai dan sebagainya. Yang ketiga, mutu guru. Mutu guru itu apa ya Pak isinya tadi, peningkatan mutu guru seperti pelatihan, workshop, sertifikat. Di situ adanya bukti kita melakukan diseminasi, menyampaikan kembali kepada teman, prestasi guru adanya di mutu guru. Yang paling banyak adalah komponen manajemen sekolah. Itu paling banyak, itu 4 komponen. Kalau di sini sudah 4 komponen belum?
diaturnya? Udah ada sih. Udah ada semua ya, tapi tadi berbaur ya. Berbaur, tidak berbaur. Namanya mungkin Ya, tergantung. ya pokoknya intinya nanti ketika ada dokumen, ketika ibu berbicara, ibu hari ini mengajar apa, misalnya tanggal segini mengajar apa, saya mengajar ini. Kalau hanya dengan ucapan kami tidak akan langsung percaya. Mana buktinya bu, RPP-nya mana, bukti penilaian tanggal itu apa, mana data hadir dan sebagainya, itu ditanyakan bukti pendukung, dokumen pendukung kinerja kita. Gitu. Bagaimana cara menyusun RPP-nya, seperti itu ya. Itu bu, tapi jangan panik menikah modal. Santai bu, santai, semuanya santai ya. Insya Allah semuanya ada, tinggal kita tunjukkan saja bukti fisiknya kepada kami. Ada lagi bapak ibu di sini, saya sebagai, mohon maaf di sini ada, kami itu ada asesor 1 dan asesor 2 ya. Asesor 1 itu ada kelebihannya, bukan kelebihan ya, pencapaiannya. Soalnya pekerjaannya lebih banyak, harus mereka nilai kelompok dan sebagainya. Di sini ada IPR kan, di DIA itu Sispena itu yang hafal mungkin Pak Ibu Kepala dengan operator. Di akun Sispena yang login sekolah masing-masing itu ketika diklik itu ada muncul IPM, IPR, dokumen unggahan dan DIA. IPM itu indeks pemenuhan mutlak harus dipenuhi. Kalau tidak ada ini tidak bisa divisit karena itu wajib. Itu IPM. Kalau seandainya itu bisa ditarik dari Dapodik ya, klik Dapodik langsung tertarik. Misalnya sekolah sudah meluluskan, sekolah sudah memiliki IJOB, sekolah sudah menggunakan kurikulum sesuai dengan nasional, itu sudah ditarik itu. Yang kedua ada IPR, indeks pemenuhan relatif. Relatif itu bisa terpenuhi, bisa kosong, bisa nol nilainya. Ini yang saya konfirmasi sekarang karena di akun saya itu kalau tidak dikonfirmasi sekarang itu saya tidak bisa membuka penilaian ya. Jadi kalau tidak dikonfirmasi takutnya salah karena IPR ini ibu kepala, bapak pengawas, IPR ini menyumbang 15% ke nilai akhir. Jadi dari IPR dan DIA itu daftar isian akreditasi memilih level-levelnya wajib, itu 85% dari DIA, 15% dari IPR. Kalau IPR-nya kecil, nilai akhirnya juga pasti akan kecil karena akan menyedot nilai DIA. Ya, rata-ratanya itu rata-rata sekolah negeri itu 70 ke atas ya. Ini di sini sudah 75. Saya tinggal konfirmasi saja karena ini mau diklik oleh saya. Perbaiki, kalau diklik perbaiki, setelah diklik oleh saya, ibu tidak bisa perbedaan tadi. Seperti kemarin di mana ya waktu itu ya? Bukan di SD Lebak juga Pak ya? Iya, yang mereka mau perubahan IPR, tapi kami sudah klik gitu lah, mereka ada kesalahan. Sekarang saya tanyakan dulu nih, jumlah guru 10 orang, yang S1-nya 8 orang. Ini Dapoliknya yang terdaftar di 10 yang bukan belum S1 itu 2 orang. Berarti ini mendapat nilai 3. Otomatis di sini nilai 3. Terus guru yang memiliki sertifikat pendidik yang sudah sertifikasi dari 10 itu baru 3. Sisa 3, yang lain udah pensiun. Ya maksudnya 3 orang yang ya betul ya. Terus guru yang mengajar sesuai latar belakang dari 10 itu 8 orang. Yang sesuai latar belakang misalnya guru kelas bagi SD, guru PAI dari SPDI dan sebagainya. Berarti ya cocok ya. Tenaga administrasi itu yang dimiliki itu 1 orang. 1 orang. Di sini lulusan apa ini? Soalnya di sini nilainya 2 bu. Jumlah rombongan belajar siswa pria 116, siswa wanita 92. Di rata-ratakan per kelasnya 23, nilainya dapat 4. Berarti betul ya? Sekarang listriknya 900, nilainya 3. Ada ruang kepala, ruang guru, UKS, PK, nilainya 4. Jumlah WC, jamban pria 3, jamban wanita 3, jamban umum. Nah, semuanya 6. Semuanya 6. 6 pintu. 6 WC. Berarti 6 semuanya ya. Ini di sini nilainya 4.
Ya, berarti sudah perfect. Sudah adil berarti Bu ya. Saya akan klik perbaiki, berarti di sini sudah tidak bisa dirubah lagi. Baru terbuka kalau sudah diklik. Bapak Ibu, nanti tadi seperti apa yang dikatakan Pak Haji, bahwa kita akan setelah keliling dulu ya. Setelah keliling, karena kelasnya kelas tinggi, tadinya kalau kelas pertama kita observasi kelas dulu ya. Karena kelas tinggi kita keliling dulu. Setelah keliling mendokumentasikan sarpras, kita masuk ke kelas. Mohon waktunya mengajarnya tuh desainnya 30 menit saja ya. 30 menit tapi muncul terlihat atau tersampaikan kegiatan pembukaan, pendahuluan, inti dan penutup serta penilaiannya supaya terlihat 30 menit itu. Setelah itu mungkin nanti seperti Pak Haji katakan tadi kita ke sini dan mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan, kesehatan dan semangat ya Bapak Ibu semua ya. Nanti ketika kami penggalian data terhadap guru kumpul saja semua. Nanti kalau bisa unsur yang dari luar misalnya Bapak komite, siswa dan sebagainya kita bereskan sebelum Jumat. Nanti setelah Jumat kita tinggal penggalian data dengan kepala dan guru yang ada di sini. Nah yang naik bisa naik subuh kayak guru seperti itu. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.